Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Bapak. How are you today? Alhamdulillah. Excellent. Wonderful. Fantastic. Pak Akbar mau tanya dulu. Tadi kan teman-teman sudah melihat yang lainnya. Who is absent today? Atau hari ini teman-teman siapa yang belum bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia? Hamzah lagi ke Depok. Hamzah. Anyone else? Adit. Wah, ada Adit. Adit sudah. Hari ini Sakti izin ke dokter. Anyone else? Saya udah ke dokter. Ardi ya. Ardi belum. And then Tadi belum datang ya? Miko ya. Miko belum. Ya, nanti kita sambil tunggu, kita akan sambil mulai ya. Syahla juga belum. Nanti kita akan tunggu. Oke. Mie ayam. Masya. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia di pertemuan kedua ya. Setelah minggu lalu atau pertemuan pertama kita sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Siapa yang masih ingat tentang ide pokok? Raise your hand if you know. Or I will call your name one by one ya. Pak Akbar mau tanya dulu satu-satu nih. Coba dari Nurjana. Jana masih ingat tentang ide pokok? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Jana? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, Pak Akbar bergerak ke Ilham. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ide pokok ya. Apa? Belum siap? Kalau belum, Pak Akbar mau tanya Hadid. Hadid, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah Hadid. Is there Hadid? Yang lain boleh dimute suaranya ya. Pak Akbar mau dengarkan suara Hadid dulu. Kalimat utama. Ada lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin melengkapi dari jawaban Hadid? Coba Pak Akbar tanya Arya. Is there Arya? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Pak. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Suatu ide dari paragraf. Ide dari paragraf. Satu lagi Pak Akbar mau tanya. Syahla deh. Syahla, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide utama yang dapat dari dalam cerita. Anything else? Paragraf, Pak, bukan cerita. Ada lagi? Oke, thank you for student. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab ya. Pak Akbar luruskan kembali. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah paragraf ya. Atau pada cerita pun biasanya itu ada ya. Di tiap paragrafnya itu ada ide pokok ya. Kalau cerita itu keseluruhannya ya.
Oke, teman-teman. Itu ya, jadi ide pokok. Kemudian, ada yang disebut kalimat pengembang. Pak Akbar mau tanya Gatan. Coba kalimat pengembang apa artinya Gatan? Aku tahu. Tunggu Pak, bentar Pak. Iya. Ambil paper 9, ambil paper. Ambil paper Gatan. Teman-teman namanya menggunakan yang asli ya, Pak Akbar. Aku tahu, Pak. Tidak absen kalau misalkan namanya tidak asli ya. Berarti tidak hadir Aku nanti tahu, walaupun ada di sini. Pak Akbar lihat ada beberapa nama yang tidak sesuai. Minimal nama panggilannya ya, agar Pak Akbar bisa cek kehadirannya. Akbar. Iya, Gatan? Ya. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Iya, terima kasih Gatan. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau yang memberikan penjelasan dari ide pokok ya. Terima kasih. And now before we continue our study today, we will playing games about Main game. kita melanjutkan kata tapi dua kata ya. Kalau sebelumnya kita satu, sekarang kita akan melanjutkan dua kata ya. Tapi Pak peringatkan kembali, kata-katanya harus bermutu, kata-kata yang baik. Oke, are you ready, all student? Yes. Oke, the first dari Pak Akbar ya, pertama ya. Katanya. Aku ganteng. Pak Akbar. Lara Kairo aku ganteng. Apa ya? Aku ganteng. Tas baru dilanjutkan oleh Aku fix. No. Halafi. Tas baru. Penggalan kata Ru berarti terakhirnya. Rupa. Dua kata. Rumah lama. Rumah lama. Silakan dilanjutkan oleh siapa? Adit. Tidak gampang. Adit. Ma. Malam gelap. Malam apa Hadid? Malam gelap. Gelap. Silakan dilanjutkan sama siapa? Kaisan. Tadi apa katanya, Pak? Ayo guys. Sky itu. Malam gelap. Gelap, lap berarti lap. Lapangan sekolah. Oke, dilanjutkan oleh Zulfahmi. Lapangan sekolah, berarti lah. Buat kata, dua kata. Lah. Lahan baru. Lah. Lahan baru. Zulfahmi yang berbicara, silakan. Laptop. Kok laptop? Lah. Oh lah. Ya, lah apa? Lahan 2 meter. Lahan 2 meter. Itu 3 kata. Kalau 2 kata, lahan apa? Lahan kebun. Lahan kebun. Lahan baru, Pak. Lahan baru. Oh, lahan baru. Silakan dilanjutkan sama siapa, Zulfahmi? Sama
Khairul. Ru, 2 kata. Ru ya. Rumah. Kah? Rupa-rupa. Rupa. Pak Akbar. Pak Akbar gak ada, Pak. Ada, Khairul. Rumah apa, Khairul? Rupa. Rupa-rupa. Rupa-rupa. Kok bisa tahu kan di mute tadi? Rupa. Dilanjutkan oleh Rupa-rupa itu katanya yang sama. Coba yang berbeda. Rupa apa? rumah. Rumah? Kosong. Rumah Rumah kosong. hantu. Satu saja, Khairul. Rumah kosong atau rumah hantu? Rumah hantu. Yeay. Dilanjutkan oleh Rupai bau. Satu udah belum? Sultan belum. Sultan. Silakan Sultan. Tutu. Yang lain mendengarkan. Ulang. Sultan. 2 kata diawali huruf T sama U. Sultan suaranya di mute. Tutup botol, Pak. Tutup botol. Oke, terima kasih Sultan. Sekarang dilanjutkan sama siapa Sultan yang belum? Yang belum siapa, Pak? Ada Siva, ada Ilham, Bibi. Oh, Vibi. Vivi, Berarti Tong. Vivi, Siva. Ya. kata tol, Apa ya? apa? Tongkol. Tong. TOL. Misalkan tol Cikampek kayak seperti itu. Misalkan. Menurut Vivi apa? Tol. Bibi. Apa ya, lupa. Tol apa misalkan? Tol Jagorawi. Oh, Tol Jakarta. Tol Jakarta. Silakan mau dilanjutkan sama siapa, Vivi? Lanjutkan sama Nurjana. Sama Nurjana. Jana Jakarta berarti ta. Silakan Jana. Tasku. Tas apa? Tasku. Tasku. Dilanjutkan sama siapa? Siapa yang belum? Ada Shiva, ada Zeus, ada Ilham, ada Gatan. Ilham. Ilham. Boleh ku. Ku, awalnya ku. Kira-kira apa? Kuala. Kuala. Satu kata lagi. Kuala ganteng. Kuala ganteng. Lumpur. Dilanjut sama siapa Ilham? Aku. Yang belum siapa, Pak? Ada Gatan, ada Rio, ada Zeus ya? Zeus belum? Ada tuh Zeus. Zeus, kemudian Syahla sudah belum ya Syahla ya? Siva juga belum. Sama siapa Ilham? Siva. Pak Akbar tanyanya Ilham. Yang pakai share screen. Itu tuh yang Kan ada namanya. RIO. Rio.
Rio, is there Rio? Berarti buat dari kata teng. Kira-kira apa Rio? Kiri bau. Teng. Ada tuh depannya nama ikan yang teng itu. Kira-kira ikan apa? Tenggiri. Akbar ininya Rio dulu ya. Rio, misalkan tenggiri apa? Misalkan tenggiri apa? Satu kata lagi. Rasanya apa misalkan? Handsome. Tenggiri bakar. Oh, tenggiri bakar. Dilanjut sama siapa Rio? Rambutmu agak ke papa. Ada Gatan, ada Zeus, ada Syahla ya sama Sipa ya? Ayo. Lanjut sama Gatan. Gatan. Diawali oleh huruf bakar, berarti K-A-R. Kar. Kartu tol. Kartu tol. Dilanjut sama siapa Gatan? Zeus. Silakan Zeus. Tol apa Zeus? Tol apa misalkan yang ada di Indonesia? Bibi, coba lihat. Ini merah. Kenapa? Tol Jagorawi. Tol Jagorawi. Sip, lanjut sama siapa Zeus? Ada Jan, ada Sipa, ada Syala ya? Salah, saya suka, Pak. Sipa. Siva. Saya aja. Siva. Jagorawi, berarti Wi. Silakan dilanjut Siva. Wi ya, Pak. Iya, Wi. Kira-kira apa ya, Wi? Bonjang. Wibu sejati. Wilayah. Siva yang menjawab ya. Wilayah. Wilayah. Wilayah Bogor. Oke, Gor. Berarti tinggal Syahla ya, kalau tidak salah ya? Syahla. Ada yang belain kamu. Gor, kira-kira apa? Goreng tahu, goreng sate, goreng ayam. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh tepuk tangan buat semua teman-teman. Sudah semua ya? Nah, now we will start our materi about Indonesian language, tentang bahasa Indonesia ya. Kita masih lanjut tentang ide pokok. Pak Akbar akan share screen. Pastikan teman-teman fokus mendengarkan penjelasan. Jika suaranya agak putus-putus, teman-teman boleh memute suaranya ya. Oke, Pak. Ini untuk materi hari ini yaitu tentang masih ide pokok dan kalimat pengembang ya. Kita ingat lagi pengertiannya ya. Jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kemudian ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ya, jadi disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kemudian kalimat utama yang memuat ide pokok ini berada di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Ya, jadi ide pokok atau apa namanya? Kalimat utamanya itu tidak selalu berada di awal ya, tapi bisa juga di akhir, bisa juga di tengah. Itu ide pokoknya ya. Kemudian ini teman-teman kita bahas lagi tentang ciri-ciri ide pokok. Ada 3.
Yang pertama ciri-cirinya memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Jadi yang namanya inti dari suatu paragraf itu harus mempunyai kalimat pendukung, harus bisa dibuat kalimat pendukungnya ya, harus ada kalimat pendukung atau kalimat pengembang ya. Itu yang disebut ide pokok. Jadi harus mempunyai kalimat pengembang ya. Kemudian ciri yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Sama ya. Jadi harus ada penjelasan dari ide pokok ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itu cirinya. Nah, langkah-langkah menentukan ide pokok nih yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman ketahui. Langkah yang pertama, membaca teks bacaan dengan skema seksama ya, mohon maaf. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat dan mencermati isi paragraf ya. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ya, maksud yang pertama itu jadi teman-teman ketika membacanya itu harus fokus, harus intensif, harus cermat, harus sambil memahami ketika membaca suatu teks tersebut agar ide pokoknya itu bisa kita dapat ya. Jadi membaca sambil memahami ya. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks, lebih umum ya. Karena ide pokok itu biasanya bersifatnya umum. Kalau yang khusus itu atau dikembangkan ke yang lebih khusus itu namanya itu kalimat pengembang ya. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Jadi jika teman-teman membaca suatu teks, itu ketika ingin menentukan ide pokok, teman-teman selain harus fokus, teman-teman juga boleh menandai teks bacaannya atau ceritanya itu tentang apa. Boleh ditandai, boleh diberi garis bawah kah, ya. Yang terakhir, langkah menentukan ide pokok yaitu baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Jadi kalau teman-teman merasa aku belum paham nih misalkan dari teks tersebut isinya apa aku belum paham. Teman-teman boleh membaca kembali dengan teliti agar teman-teman bisa memahami ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian ini ada contoh soal. Pak Akbar boleh minta tolong bacakan sama Bibi. Bibi boleh lihat screen ya. Ya. Ya, silakan Bibi. Baca. Baca, Pak. Ya, boleh dibaca. Tulis. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan menanam pohon. Penanaman pohon dapat dilakukan di setiap jengkal tanah kosong. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Kesimpulan ide pokok adalah paragraf adalah Ya, dibaca pilihan kanannya. kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas udara. B. Menjaga lahan hijau dengan menanam banyak pohon di setiap jengkal ruang kosong. C. Upaya penanaman banyak pohon hijau
untuk ruang tersebut terbuka di setiap jengkal tanah. D. Usaha menciptakan kualitas udara yang lebih bersih dengan sejengkal tanah. Oke, terima kasih Vivi. Nah, teman-teman sudah perhatikan ya bacaannya ya. Jadi di sini ada suatu paragraf ya. Di sini teman-teman tadi sudah sambil membaca juga dan sudah dibacakan oleh Vivi. Cara menentukan ide pokok dari paragraf ini. Coba Pak Akbar mau tanya dulu. Kira-kira ini jawabannya A, B, C, atau D teman-teman? Coba dibaca dulu. Nanti kita bahas. Dengan penanaman pohon. Pak Akbar kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Silakan, boleh sambil dibaca, sambil difikirkan. Ide pokoknya yang mana? A, B, C, atau D? Lingkungan. Yang sudah siap, jangan jawabannya disimpan dulu. Pak Akbar tunggu 1 menit. Nanti kalau Pak Akbar tanya lagi baru ya. B. Oh iya, B. Udah dari tadi, B. Oke, 30 detik lagi ya. Oke deh. Teman-teman pastikan ketika memilih jawaban itu harus mempunyai alasan ya. Tidak boleh ikut-ikutan. F. Sudah menemukan jawaban semua ya? Sudah. Kira-kira jawabannya apa? Yang jawab A siapa? Kok kalau di Mamang? Hadir. Ya, Pak. Oke, banyak yang jawab A. Kalau yang jawab B? Ada yang jawab B? Aku. Siapa namanya? B. Kaisan. B. Selain Kaisan yang B siapa? Mirip. Dia. Oh iya, B bener ya, B aku. Kairu, B. Ada lagi? Kalau yang jawabnya C, siapa yang jawabnya C? Aku. B, Pak. Yang C, Pak Akbar mau tanya yang C dulu. Ada yang jawab C enggak? Ada, Pak. Tidak ada. Kalau yang D, siapa yang jawab D? Aku. Kok Khairul lagi? Tadi kan sudah B. Oh iya, B. Iya. Tidak ada. Oke, Pak Akbar tangkap jawaban teman-teman di antara A dan B. Ya, tidak ada yang menjawab C dan D. Sekarang ada pembahasannya. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Ini pembahasannya. Airul boleh dibacakan pembahasannya? Kalimat utama pada bacaan pada soal adalah banyaknya pohon diharapkan meningkatkan kualitas kebersihan udara. Kesimpulan paragraf menemukan pada soal yang sama dengan kalimat utamanya. Sehingga kesimpulan paragraf tersebut adalah menjaga kelestarian lingkungan pohon meningkatkan kualitas udara. Jadi jawabannya apa tadi? A. Boleh tepuk tangan yang jawab A. Ya. Diskusi lagi ya. Kita ada soal lagi nih. Boleh tolong bacakan Andi Ilham Suryasis. Tolong dibaca. Sebentar lagi musim penghujan akan Yang segera lain di tiba. suaranya ya. Nggak belajar ya? Sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah provinsi
Evaluasi DKI Jakarta untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap menjadi langganan kala musim penghujan datang. Selain melakukan normalisasi waduk, Pemprov DKI pun mulai melakukan simulasi terkait penyaluran logistik kepada warga saat banjir. Pemprov DKI mempelajari berdasarkan hasil evaluasi dari musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Pemprov DKI pembelajaran evaluasi banjir. B. Persiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. C. Pemprov DKI langganan banjir setiap tahun. D. Antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir. Coba teman-teman boleh sambil baca lagi. Pak Akbar kasih waktu 1 menit untuk memahami dan menjawabnya. Nanti Pak Akbar tanya lagi ya. Silakan dipahami teksnya. Jawabannya A, B, C, atau D. Silakan. 1 more minute. Dipahami betul-betul. Yang sudah tahu jawabannya disimpan dulu. Nanti ketika Pak bertanya lagi baru menyebutkan ya. Silakan. Dipahami. B, aku B. Aku O. Siapa itu? Tidak meyakinkan. Aku C, Pak. Harus ada alasannya ya. Amadi Bambang C. Aku B. Aku D. Aku A. D. Aku D. Ada D lagi. D. Aku D. Sudah semua? Sudah. Pak Akbar mau tanya yang jawabannya A. Aku. Oke, ada yang jawabannya A. Yang jawabannya B. Ada yang jawab B? Aku, Pak. Arya. aku. Yang jawabannya C. Ada yang jawabannya C? Tidak ada ya, karena sepi. Yang jawabnya D. Ada, Pak. Ada. Miss Den. Aku C. Siapa yang jawab D? Adit D. Aku D. Oke, ada yang jawab A, B, sama D ya. Tidak ada yang menjawab C. Aku C, Pak. Kalau Oh, dia Hanafi Amadi. C. Pak Akbar ulang. Ada yang jawab A? Ada. Ada. Ada yang jawab B? Ada. Yang jawab C? Ada, Pak. Yang jawab D? Ada, Pak. Wow, ada semua. Kita lihat pembahasannya ya. Baca. Boleh dibacakan oleh oleh Sultan. Boleh tolong dibacakan pembahasannya. Yang lain mendengarkan. Oh my God, saya salah. Bapak, kau berisik. Yang lain mendengarkan. Bacaan yang diberikan pada soal membahas tentang upaya yang dilakukan dalam mencegah banjir oleh Pemprov DKI. Upaya yang dilakukan telah disebutkan dalam bacaan yang meliputi normalisasi waduk, simulasi penyaluran logistik dan pembelajaran itu apa, Pak? Mempelajari hasil evaluasi musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Sehingga gagasan utama yang terdapat untuk bacaan yang diberikan pada soal di atas adalah antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir. Jawabannya apa? D.
Tepuk tangan yang jawab D. Selamat, jawabannya betul D. lagi. Ya, Pak Akbar informasikan dulu. Sebelum dilanjut, satu lagi, boleh duduknya yang baik ya, yang rapih ya, Pak Akbar. Lihat ada yang belum duduk rapi, silakan boleh duduk rapi ya, duduknya yang baik. Ya, kalau sudah siap, duduknya yang tegak, duduk yang baik. Kita lanjut ke satu soal lagi kalau tidak salah ya. Tolong dibacakan oleh Syifa. Sekali. Akbar. Sebentar Syifa. Oh, ini ternyata tidak ada soalnya. Akbar. Ya, sebentar. Mual, Pak. Mual kenapa? Kita lagi di mobil. Dia mau jalan-jalan, Pak. Bukan jalan-jalan. Belum. Corona. Lagi di jalan. Mobil, di mobil. Sama. Sama Safari ya kamu, Sul? Ini Syifa boleh tolong dibaca? Pak Akbar, dibesarin dong, Pak. Oh iya, sebentar ya. Nah. Mana tulisannya? Syifa, silakan. Nah, baru. Ya. Syifa boleh dimulai bacanya ya. Tidak terdengar suaranya. Wilayah barat daya Cina mengalami musibah tanah longsor. Orang yang mencabut situs pemerintah lokal menyebutkan tanah longsor itu telah mengubur setidaknya 16 rumah di desa Gaopo. Satu dari 16 rumah tersebut mengubur hidup-hidup satu keluarga yang sedang berkumpul di rumah. Musibah tanah longsor di desa tersebut membawa ratusan ribu itu membuat tingkat jatuh kesulitan untuk melakukan evaluasi korban. Ibu tersebut adalah Cina. Kesulitan Cina dan musibah Sudah? Terima kasih ya Syifa ya. Tahu jawabannya. Coba jawabannya A, B, C atau D? D. Yang jawab A ada? Yang jawab A? Akbar tanya dari A dulu. Yang jawab A siapa? Ada? Nggak ada. Yang jawab B. Siapa? Tidak ada. Yang jawab C. Aku C, ada tidak? D. Aku D. Yang D jawab siapa? Jawabannya
Jawabannya adalah D, karena bercerita atau pokoknya itu tentang longsor di Cina ya. Jadi jawabannya adalah musibah longsor di Cina. D. Yang jawab D, boleh tepuk tangan. Selamat jawaban teman-teman, betul yang D ya. Oke teman-teman. Karena waktu pembelajaran bahasa Indonesia sudah habis, Pak Akbar cukupkan dulu. Nanti kita mulai lagi ya 10.40 untuk matematika ya. Pak Akbar nanti punya ada ini lagi ya yang harus teman-teman temukan nanti di matematika. Oke? Pak Akbar akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pembelajaran matematika pukul 10.35 ya. 10.35 ya. Nanti bergabung kembali. Ya Pak, ya Pak. Ya, yang mau minum silakan minum dulu, yang mau ke toilet. Ya, boleh live terlebih dahulu Boleh ya. pulang nggak Pak? Boleh pulang nggak? Boleh, kita nanti bergabung lagi 10.35 ya. 35. Ya, assalamualaikum teman-teman. Sampai bertemu di matematika Dadah, ya. Pak. Ya, sampai bertemu di Ya, matematika. matematika. Ya, nah.